Bahasan pertama ialah mengenai deskripsi. Gas dispersion ini adalah proses di mana gas disuspensikan ke dalam cairan untuk menciptakan suspensi gelembung gas yang tersebar merata di dalam cairan yang tidak saling bercampur. Nah, tujuan utama dari gas dispersion ini adalah untuk meningkatkan transfer massa antar komponen gas dan juga cairan, di mana dalam suspensi ini, gelembung gas yang memiliki luas permukaan besar akan terdispersi secara merata di dalam cairan, sehingga meningkatkan antarmuka area permukaan antar gas dan juga cairan. Hal ini akan memungkinkan transfer massa yang lebih efisien antar kedua fase tersebut. Proses dispersi gas ini biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat pencampur sweep tinggi yang memberikan energi turbulen pada sistem, di mana energi turbulen menyebabkan pecahnya kantong gas menjadi gelembung-gelembung kecil yang kemudian akan tersebar merata di dalam cairan. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam gas dispersion, yaitu yang pertama sparging, yaitu dengan menggunakan sparger yang biasa terbuat dari bahan berpori atau berlubang untuk menciptakan gelembung gas yang tersebar melata di dalam cairan. Yang kedua adalah agitasi mekanis dengan menggunakan mixer atau agitator untuk menciptakan turbulensi dalam cairan yang memecah gas menjadi gelembung-gelembung kecil. Yang ketiga adalah injektor dengan menggunakan injektor untuk menarik gas ke dalam cairan dan kecepatan yang cukup tinggi. Yang keempat adalah ultrasonifikasi, yaitu dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk menciptakan turbulensi dalam cairan, di mana nanti akan memecah gas menjadi gelembung-gelembung kecil. Homogenisasi, yaitu dengan menggunakan perangkat homogenizer untuk menciptakan tekanan tinggi dalam cairan. Selanjutnya adalah reaktor fluidisasi yang menggunakan aliran cairan yang cukup kuat untuk membuat partikel padat berperilaku seperti cairan. Lalu, gas nantinya akan diinjeksikan ke dalam reaktor untuk mendispersi gas dalam cairan. Prinsip kerja pada gas dispersion yaitu yang pertama ialah pencampuran, di mana cairan yang mengandung gas dan cairan induk akan dicampur menggunakan perangkat bercampur. Yang kedua, selama proses pencampuran, gas akan terperangkap di dalam cairan yang akan terpapar pada gaya-gaya gesekan dan juga pemisahan cairan, di mana hal ini akan memecah gas menjadi gelembung-gelembung kecil. Lalu, gelembung-gelembung gas yang dihasilkan kemudian tersebar merata di dalam cairan karena adanya aliran cairan dihasilkan oleh perangkat bercampur. Dengan meningkatkan luas permukaan antarmuka, transfer massa antar cairan dan juga gas akan meningkat. Gas dapat larut ke dalam cairan atau juga sebaliknya, tergantung pada kondisi sistem dan tujuan dari aplikasi tersebut. Gelembung gas harus tetap terdispersi secara merata dalam cairan untuk jangka waktu yang cukup lama untuk dapat memastikan transformasi secara efisien. The first regime is flooded. The gas passes through the impeller with little or no dispersion. At a minimum, the process must run above this flooded condition for any mass transfer to occur. An impeller can become flooded if the gas rate is too high for the RPM. If we increase the RPM or reduce the gas rate, we move into the next regime, dispersed. At intermediate impeller RPM or gas rates, the impeller disperses the gas radially, but there is no recirculation of gas bubbles below the impeller. The final regime is a recirculation, where gas is effectively dispersed, including recirculating bubbles below the impeller. Mass transfer rates are maximized with the recirculating dispersion. This condition requires a high impeller speed to gas flow rate ratio. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses gas dispersi. Viskositas cairan, di mana cairan dengan viskositas tinggi memerlukan perangkat pencampur yang lebih kuat atau metode dispersi yang berbeda untuk dapat mencapai dispersi gas yang cukup baik. Dan selanjutnya adalah kecepatan agitasi, di mana saat kecepatan rendah tidak dapat menciptakan turbulensi yang cukup untuk dispersi gas yang baik, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi dapat menghasilkan gelembung gas yang terlalu besar, di mana gelembung gas yang terlalu besar tidak dapat memiliki luas permukaan yang cukup untuk transfer massa yang efisien. Sifat fisik dari gas dan cairan itu sendiri, seperti contohnya densitas, viskositas, tekanan, konsentrasi, dan juga lainnya. Desain perangkat pencampur, di mana desain yang tepat dapat menciptakan turbulensi yang efektif untuk dapat memecah gas menjadi gelembung-gelembung yang kecil. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya adalah alat-alat terkait dengan proses gas into liquid gas dispersion. Yang pertama itu ada agitator tank. Fungsinya itu adalah sebagai wadah untuk proses pencampuran gas ke dalam cairan. Prinsip kerjanya menggunakan agitator untuk menciptakan turbulensi dalam cairan sehingga gas terekspansi dalam cairan dengan cara lebih efektif. Diketahui keterangan alatnya, diameter sebesar 3 meter, kemudian dayanya itu sebesar 0,8 kW per meter kubik. Kemudian alat kedua itu ada impeller jenis turbin. Fungsinya itu adalah untuk menciptakan turbulensi yang memfasilitasi kontak antara gas dan cairan. Prinsip kerjanya itu dengan mengalirkan gas dari bagian bawah turbin yang akan menuju ke bagian bawah dan pengadu, yang kemudian akan mengubahnya menjadi gelembung gas. Diketahui keterangan alatnya itu untuk diameter sebesar 30-50% dari diameter tangki, panjang itu sebesar 0,75 meter,
lebarnya 0,7 meter dan tinggi sebesar 3,5 meter. Untuk kecepatannya itu sebesar 100 sampai 1500 rpm. Yang ketiga itu adalah motor pengadu. Fungsinya itu adalah menggerakkan agitator atau impeller dalam tangki agar menciptakan turbulensi yang memungkinkan dispersi gas. Prinsip kerjanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar agitator. Diketahui keterangan alatnya itu dayanya itu sebesar 23,5 HP dan efisiensinya sebesar 80%. Selanjutnya, kami akan menampilkan video ilustrasi memperlihatkan proses gas into liquid gas depression yang terjadi dalam skala alat yang kecil menggunakan impeller jenis turbin yang merupakan kombinasi antara gas jet dengan fast jet. Alat ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari opening inflame coupling, hollow stop, gas jet, dan fast jet. Dalam video, terlihat larutan melaju suspensi dengan kecepatan yang rendah. Kemudian, proses self-aspiration terjadi dengan meningkatnya kecepatan. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan peningkatan self-aspiration, di mana gas mulai memasuki fase bottom suspension. Selanjutnya, kecepatan ditingkatkan dengan bentuk kombinasi fast jet, yang akhirnya akan menghasilkan kemampuan perpindahan massa maksimum dari larutan menuju fase gas. Proses ini secara visual memperlihatkan bagaimana gas secara efisien diserap dan diubah menjadi larutan dalam sistem. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke bagian problem atau permasalahan mengenai agitated tank. Jadi, diketahui terdapat sebuah agitated tank yang diperlukan untuk mendispersikan gas di dalam sebuah larutan yang memiliki properties atau sifat yang sama dengan air. Diketahui diameter tangki itu sebesar 3 meter, lalu untuk power levelnya itu sebesar 0,8 kW per meter kubik, dan untuk kedalamannya itu atau H itu sebesar besar dari diameter tangki, yaitu 3 meter. Lalu ditanya, yang pertama, berapa besar power yang diperlukan pada impeller? Lalu yang kedua, berapa kecepatan pada impeller? Lalu yang ketiga adalah kecepatan impeller pada saat diameter tangki 0,3 meter. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian penyelesaian. Yang pertama, untuk mencari nilai power dari impeller, kita harus menentukan volume dari liquid tersebut, di mana rumusnya VR kuadrat dikali H, V sebesar 3,14, lalu dikalikan R, yang merupakan setengah dari diameter, yaitu 1,5 meter kuadrat, dikalikan dengan 3 meter. Didapat nilainya 21,19. Lalu nilai ini dikalikan dengan besar power yaitu 0,8 kW per meter kubik untuk didapatkan nilai power dari impeller yaitu sebesar 16,95 kW. Lalu yang kedua itu adalah kecepatan pada impeller. Karena berada dalam aliran turbulen, maka power number-nya itu sebesar 0,7. Di mana power number sendiri rumusnya adalah P atau power per rho atau massa jenis dikalikan dengan N yang merupakan kecepatan, lalu dikalikan dengan D pangkat 5. Dimasukkan semua nilainya sehingga didapatkan N pangkat 3 itu sebesar 16,95 dikalikan 10 pangkat 3 watt, di mana nilai dari 16,95 kW dikalikan dengan 10 pangkat 3, lalu dibagi 1000, dikalikan 1, dikalikan 0,7. Didapatkan nilainya itu sebesar 2,89 Hz, atau kecepatan itu sebesar 172,10 revolution per menit. Lalu yang ketiga, untuk mencari kecepatan impeller pada diameter tangki 0,3 meter. Yang pertama, kita harus mencari nilai K dari impeller tersebut dengan cara P sama dengan K dikali N pangkat 3 dikalikan dengan D pangkat 5. P sebesar 16,95 dikali 10 pangkat 3 sama dengan K dikalikan 2,89 pangkat 3 dikalikan D itu 1 dipangkatkan 5. Didapat nilai K itu 702,22. Lalu dicarikan volume fluida pada tangki kecil dengan rumus yang sama yaitu PR kuadrat H, didapat nilainya 0,021 meter kubik. Lalu dicarikan powernya dengan cara rumus yang sama, didapat nilainya itu 16,8 watt. Setelah didapatkan power, lalu masukkan ke dalam rumus P sama dengan K dikali N pangkat 3 dikalikan D pangkat 5. Didapatkan nilai kecepatan atau N yaitu sebesar 13,37 Hz atau 802,2 revolution per menit. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.